Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuniarti dari jurusan PPKN kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari buku 1 yang berjudul Pasca Kebenaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu bangkitnya media sosial dalam permasalahan berita palsu. Pertama, kita akan menjelaskan slide pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Menurunnya media tradisional atau surat kabar sebagian besar disebabkan oleh media sosial. Menurunnya pangsa pasar atau konsumen surat kabar yang berpindah menjadi konsumen TV kabel. Akhirnya, banyak surat kabar yang mengalami siklus swadaya, yaitu pendapatan turun, pengurangan pegawai, penyusutan penjual produk, dan semakin berkurangnya pelanggan. Menurut analisis yang ada, menurunnya pelanggan surat kabar bukan hanya disebabkan munculnya media sosial, tetapi juga disebabkan oleh perusahaan surat kabar itu sendiri. Mulai dari lebih sedikit halaman cetak surat kabar dari sebelumnya, ukurannya semakin menyusut, artikel yang semakin sedikit, dan juga staf yang bertugas produksi surat kabar. Dalam laporan State of the News Media Pew Research Center terbaru dari tahun 2016, mereka menyatakan bahwa untuk surat kabar pada tahun 2015 mungkin juga merupakan tahun resesi bagi surat kabar. Sirkulasi hasil kerja turun 7%, dari sirkulasi hari Minggu turun 4%. Keduanya menunjukkan penurunan terbesar sejak 2010. Pada saat yang sama, pendapatan iklan mengalami penurunan terbesar sejak 2009, turun hampir 8% dari 2014 hingga 2015. Kemudian, pada tahun 2014, tahun terakhir, ada data tersedia bahwa pekerja ruang redaksi juga mengalami penurunan sekitar 10%. Lebih banyak dibandingkan tahun-tahun lainnya sejak 2009. Tenaga kerja surat kabar lebih menyusul sekitar 20.000 posisi atau 39% dalam 20 tahun terakhir. Berikutnya slide 2. Munculnya media sosial sebagai sumber berita semakin menggugurkan batas antara berita dan opini, karena orang-orang berbagi cerita dari blog, situs berita alternatif, dan entah dari mana, seolah-olah semua yang diberitakan dan yang diupload di media merupakan hal yang kebenaran. Seseorang bisa mengeklik cerita dari berita yang memberitahu kita apa yang ingin kita dengar tanpa membuktikan keakuratan dari berita tersebut. Saat membaca berita media sosial, sebagian orang lebih dulu membaca dan bahkan mempercayainya tanpa harus mengetahui kebenaran dari berita atau informasi yang termuat di internet. Sementara itu, berita tradisional atau surat kabar masih ada sampai masa sekarang. Hal ini membuat semakin sulitnya untuk membedakan mana yang bersumber dengan baik berdasarkan fakta dan mana yang tidak. Dan tentu saja, sebagai orang hanya lebih suka membaca dan mempercayai berita yang memang sudah sesuai dengan sudut pandang mereka tanpa membuktikan keakuratan dan kebenaran dari berita tersebut. Selanjutnya, slide 3. Sejarah berita palsu. Awal munculnya berita palsu ini bukanlah karena pemberitaan atau munculnya penemuan media sosial, tetapi beberapa orang berpendapat bahwa berita palsu muncul bersamaan dengan adanya konsep berita itu sendiri. Berita palsu berkembang bersamaan dengan mulai beredarnya luasnya berita. Setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1439, berita pada nyatanya sulit diverifikasi. Pada masa itu, ada banyak sekali sumber berita, dari publikasi resmi oleh otoritas politik dan agama, hingga laporan saksi mata dari pelaut dan pedagang, tetapi tidak ada konsep etika atau objektivitas jurnalistik. Pembaca yang mencari fakta harus memperhatikan dengan seksama bahwa berita palsu telah ada lebih lama sebenarnya daripada berita objektif yang diverifikasi yang muncul lebih dari 1 abad yang lalu.
Selanjutnya kita akan membahas apa itu berita palsu. Berita palsu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berita palsu yang dibuat bukanlah sekedar berita palsu saja, tetapi dibuat dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang yang membuat berita palsu ingin kita untuk mengklik judul yang provokatif sehingga kita akan memberikan mereka beberapa pundi keuntungan. Seiring berkembangnya zaman, berita palsu berevolusi dari clickbait menjadi disinformation. Itu berubah dari kendaraan atau pengendalian untuk keuntungan finansial menjadi satu kesatuan untuk manipulasi politik. Berita palsu bukan hanya berita palsu. Jika media menjajakan berita palsu, itu pasti dengan sengaja dilakukan untuk memasukkan konten berita. Pasti ada motif ideologis atau tujuan lain di baliknya. Berita palsu itu dibuat dengan tujuan membuat seseorang percaya apa yang dikatakannya, bahkan jika dia tahu bahwa berita itu tidak benar. Dengan cara ini, orang mungkin berpikir bahwa berita palsu sebenarnya hanyalah kata lain untuk propaganda. Melihat hal ini, sebenarnya berita palsu atau bohong berbeda dengan propaganda. Hal ini dijelaskan dalam buku Bagaimana Propaganda Bekerja yang ditulis oleh Jason Stainless membantah pandangan ini dan menegakkan bahwa propaganda tidak harus tentang komunikasi manipulatif. Propaganda tidak selalu merupakan upaya untuk meyakinkan seseorang tentang sesuatu yang tidak benar. Dan orang juga tidak boleh berpikir bahwa semua klaim propaganda dibuat dengan tidak tulus. Sebaliknya, Stanley mendefinisikan propaganda sebagai sarana untuk mengeksploitasi dan memperkuat ideologi yang cacat. Menurut Stanley, tujuan propaganda bukan hanya untuk menipu tetapi juga upaya untuk pemerintah. Tujuan propaganda bukanlah untuk meyakinkan seseorang bahwa Anda benar, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki otoritas atas kebenaran itu sendiri. Slide selanjutnya. Setelah kita membahas bagaimana berita palsu itu, untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya berita palsu atau bohong. Yang pertama, kenali masalah sistematik dan lihat bagaimana itu dieksploitasi. Facebook dan Google sekarang menyumbang 85% dari semua pendapatan iklan online baru di situs Amerika Serikat. Sejak pemilihannya, Facebook dan Google telah mengumumkan langkah-langkah untuk menindaki berita palsu yang beredar. Google mengatakan akan melarang situs web yang beredar untuk menggunakan layanan iklan online yang ada. Ini adalah inti dari semua asal pabrik berita palsu lainnya menghasilkan uang dari Google. Satu klik pada satu waktu. Tetapi ada permasalahan lainnya. Bagaimana memastikan bahwa seseorang telah mengidentifikasi semua dan hanya situs web yang mempromosikan berita palsu? Dan bagaimana menangani reaksi balik? Di Facebook, mereka mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mengizinkan iklan dari situs web yang menampilkan konten yang menyesatkan atau ilegal. Namun, ada masalah lain dari hal ini. Menurut salah satu pakar ilmu komputer, sebagian besar berita palsu yang beredar didapatkan dari orang di Facebook berasal dari kiriman teman dan tidak jelas apakah Facebook dapat melakukan sesuatu tentang hal ini. Menurut Brooks Binkowski, redaktur pelaksana situs pemeriksa fakta Snopes, penyebutan berita palsu bukanlah jawabannya. Jawaban dari permasalahan ini adalah membanjiri situs dengan berita aktual, dan dengan begitu orang akan terus mencari informasi dan mereka akan menemukan informasi yang terverifikasi, bernuansa, konseptual, dan mendalam. Kedua, seseorang mungkin mengajukan tawaran untuk berpikir lebih kritis.
Hal ini dilakukan dengan memberikan mereka edukasi atau pembelajaran untuk mengenali dan mengetahui seperti apa berita palsu itu. Selanjutnya, cara mengatasi berita palsu. Menurut Bailey, seorang guru kelas 5 di Irvine, California, yang mengajar di kelasnya cara mengenali berita palsu dengan memberi mereka rubrik. Hal-hal yang harus diperhatikan. Lalu mengujinya dengan contoh sebagai berikut. 1. Cari hak cipta. 2. Verifikasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, menilai kredibilitas sumber, misalnya sudah berapa lama berita tersebut dimuat. Yang keempat, cari tanggal publikasi. Yang kelima, menilai keahlian penulis dengan subjek. Yang keenam, tanyakan apakah ini sesuai dengan pengetahuan saya sebelumnya, apakah hal ini sudah dipelajari. Yang ketujuh, tanyakan apakah ini tampak realistis. Ada langkah-langkah tersebut akan membantu seseorang untuk memverifikasi apakah informasi atau berita yang dimuat itu adalah kebenaran atau sebuah kebohongan. Selanjutnya, implikasi post-truth. Masalah berita palsu sangat erat kaitannya dengan fenomena post-truth. Memang, formasi mereka adalah satu dan sama, tetapi hal ini kurang tepat adanya. Media sosial telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi post-truth. Tapi sekali lagi, ini adalah alat dan bukan hasil. Ini adalah klise yang telah untuk mengatakan bahwa kebohongan menyebar ke belahan dunia sebagai kebenaran yang berhasil. Tetapi itulah fakta tentang sifat manusia yang tidak terdidik. Bukan potensi kita untuk naik di atasnya. Penyebar informasi secara elektronik dapat digunakan untuk menyebarkan kebohongan, tapi juga digunakan untuk menyebarkan kebenaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.